Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, para pecinta al-iman, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan segala puja dan puji hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan berbagai macam nikmat dan karunia kepada kita semuanya, yaitu nikmat iman Islam, nikmat kemudahan untuk mempelajari bahasa Arab yang mana bisa kita pelajari dari rumah kita masing-masing. Dengan berkembangnya teknologi ini, sehingga sangat memudahkan kita semuanya untuk thalabul ilmi. Dan salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, serta orang-orang yang senantiasa istiqomah di atas sunnah beliau. Kaum muslimin, para pecinta iman, rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada pertemuan kita di sore hari ini, kita akan membahas pelajaran yang ke-17, ad-darsus sabi'a asyara, yaitu tentang al-istithna'u bi ghairi wa siwa, pengecualian dengan menggunakan lafadz ghair dan siwa. Dan pelajaran ini atau bab ini juga merupakan akhir dari kitab Nahwu jilid yang ketiga ini, yaitu pada buku Al-Iman Silsilah fi Ta'limi Lughatil Quran. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pemahaman bagi kita semuanya dari apa yang sudah kita pelajari bersama. Dan seperti biasa, sebelum kita menjelaskan contoh dan juga kaidahnya, akan kita bahas terlebih dahulu, yaitu al-kalimatul jadidah, kosakata baru. Yang pertama ada al-ikhtibar atau al-imtihan, yang artinya adalah ujian. Ujian semester, ujian tulis, itu ikhtibar. Lalu kemudian ada mutakasilun, sama seperti kaslan, orang yang suka bermalas-malasan. Yakhtimu, khatama yakhtimu, artinya mengkhatamkan, menyelesaikan. Lalu ada tafsir, tafsir Al-Quran, sudah menjadi bahasa Indonesia juga, tafsir, penjelasan-penjelasan tentang Al-Quran. Yata'allamu, dari ta'allama yata'allamu, artinya adalah belajar. Tapi itu untuk kosakata baru kita. Sekarang kita masuk ke al-amsilah, silakan dibacakan. Al-amsilatu, najahat tullabu fil ikhtibari ghairu mutakasilin. Yang kedua, lam yanjahit tullabu fil ikhtibari ghairu mujtahidin, au lam yanjahit tullabu fil ikhtibari ghairu mujtahidin. Yang berikutnya, lam yahtimil qur'ana ghairu mujtahidin. Yang berikutnya, fahimat talamidhu tafsira suratin nasi siwa aliyin. Contoh yang berikutnya,
lam yafhamit talamidhu tafsira suratil falaqi siwa Muhammadin. Yang terakhir, lam yata'allam tafsira suratil ikhlasi siwa Zaidin. Nah, contoh pada pembahasan kita sekarang, yang pertama, najahatul labu fil ikhtibari ghaira mutakasilin. Murid-murid lulus dalam ujian selain atau kecuali mutakasil, kecuali yang malas. Yang kedua, lam yanjahit tullabu fil ikhtibar ghaira mujtahidin, aw lam yanjah at-tullabu fil ikhtibari ghairu mujtahidin. Murid-murid lulus dalam ujian kecuali, atau apa? Murid-murid tidak lulus pada ujian kecuali yang bersungguh-sungguh. Atau murid-murid tidak lulus dalam ikhtibar ghairu mujtahidin, kecuali yang bersungguh-sungguh. Yang ketiga, lam yakhtimil Qur'ana ghairu mujtahidin. Tidak ada yang mengkhatamkan Al-Quran kecuali yang bersungguh-sungguh. Hanya yang bersungguh-sungguh sajalah yang mengkhatamkan Al-Quran. Yang keempat, fahimat talamidhu tafsira suratin nas siwa aliyin. Murid-murid memahami tafsir surat An-Nas kecuali aliyin, kecuali Ali. Yang kelima, lam yafham at-talamidhu tafsir suratil falaqi siwa Muhammadin. Murid-murid tidak paham tafsir surat Al-Falaq kecuali Muhammad. Dan yang keenam, lam yata'allam tafsir suratil ikhlas siwa Zaidin. Tidak ada yang belajar tafsir surat Al-Ikhlas kecuali Zaid. Nah, kalau kita perhatikan pada contoh-contoh tadi, di antara kata yang bergaris bawah, itu semua artinya adalah kecuali. Dengan menggunakan ghair atau siwa. Kedua-duanya artinya sama, yaitu kecuali. Namun bagaimana kita membaca ghair? Apakah ghairu, apakah ghairi, atau ghaira? Ya, inilah nanti yang akan kita pelajari. Dan sebelum kita mempelajari pengecualian dengan menggunakan ghair dan siwa, maka kita harus paham terlebih dahulu penggunaan pengecualian dengan illah. Jadi harus paham dulu penggunaan pengecualian illah. Dimana kalau kita ringkas pada pembahasan sebelumnya, yaitu al-mustathna, isim yang terletak setelah illah, ini mau dibaca apa sesuai dengan keadaan jumlah sebelum illahnya. Jadi jumlah sebelum ada tuh istisna atau sebelum illah ada 3 kondisi. Yang pertama, apabila jumlahnya tamatan mujabatan atau musbatatan, maka yajibu, ini ringkasan, nasbuhu
wajib nasab. Yang kedua, kalau tamah itu disebutkan mustasna minhunya. Manfiyah didahului dengan nafi. Maka ada dua, boleh nasbuhu, boleh idba'u al-mustasna minhu. Mengikuti mustasna minhu. Dan yang ketiga, ghairu tam hasaba mauqihi fil jumlah. Nah, ini ketiga keadaan. Maka kalau jumlahnya tamah mujabah, mustasnanya wajib mansub. Maka inilah yang akan kita gunakan nanti dalam penggunaan ghair. Yaitu ghairnya ini sesuai dengan mustasnanya. Nah, di sini di dalam kaidah bisa dibacakan terlebih dahulu. Al-qaidatu, yang pertama, min adawatil istisna'i ghairu wa siwa wa huma ismani. Yang kedua, al-mustasna bi ghairi wa siwa ya'ti ba'dahuma. Ini ada yang kurang saja. Wa yu'rabu majruran bil idhafati ilaihima. Yang ketiga, ta'khudhu ghairu wa siwa hukmal mustasna bi illa. Yang pertama, poin yang pertama, fa idza kana al-kalamu taman mujaban wajaba nasbuhuma. Poin yang berikutnya, wa idza kana al-kalamu taman manfiyan jaza nasbuhuma au itsba'uhuma lil mustasna minhu fayu'rabani badala ba'din min kullin. Poin yang ketiga, wa idza kana al-kalamu ghairu tamin tu'rabani hasaba mawqi'ihima fil jumlati. Kaidah yang keempat, tadhharu alamatul i'rabi ala ghairi wa tuqaddaru ala siwa. Nah, jadi min adawatul istisna, di antara yang bisa dijadikan sebagai istisna atau pengecualian adalah lafadz ghair dan siwa. Wahuma isman, dan keduanya isim, bukan fiil atau harf. Hanya di sini disebutkan wahuma ismani, keduanya adalah isim. Wal mustasna bi ghairi wa siwa ya'ti ba'dahuma. Yang dimaksud dengan mustasna dalam kalimat ini yang ada ghair dan siwanya, maka mustasna itu datang setelah keduanya. Artinya yang terletak setelah ghair dan siwa. Contoh pada kalimat yang pertama, najahatul labu fil ikhtibari ghairu mutakasilin. Maka mutakasilin di sini adalah sebagai mustasnanya. Hanya saja yang i'rabnya sesuai dengan mustasna bi'illah adalah ghairnya. Wa yu'raba majruran bil idhafati ilaihima. Dan di i'rab seperti majrur, atau i'rabnya adalah majrur bil idhafah sebagai mudhaf ilaihi. Jadi mutakasil di sini i'rabnya adalah mudhafun ilaihi. Mudhafnya mana? Ya ghair ini. Ghair ini sebagai mudhaf, meskipun kalau i'rab ya tidak disebutkan mudhafnya. Karena kalau dalam i'rab yang di i'rab mudhaf ilaih, ya mudhaf ilaihnya saja, mudhafnya enggak disebutkan mudhaf. Tapi isim yang sebagai mudhaf ilaih itulah yang di i'rab sebagai mudhaf ilaihi. Sedangkan ghaira, kenapa kok ghaira enggak ghairu atau ghairi?
Yaitu karena kaidah yang ketiga, ta'khudhu ghairu wa siwa hukmal mustasna bi illa. Karena ghair dan siwa itu mengambil hukum mustasna bi illa. Fa idza kana al-kalamu taman mujaban wajaba nasfuhuma. Wajaba nasfuhuma. Jadi kalau najahatul labu fil ikhtibar ini kan tam karena disebutkan mustasna minhunya yaitu tulab. Mujaban karena nggak ada ma atau la sebelum najaha, nggak ada. Nah, berarti di sini hukumnya tadi atam mujab. Dan tam mujab yajib nasbu wajib mansub sehingga dibaca ghaira. Ghaira ini sebagai mudhaf. Sedangkan isim yang terletak setelah ghair adalah mutakasil. Orang yang memalas tadi. Maka di situ ghaira mutakasil. Ghaira. Inilah yang sebagai mustasna. Lalu kemudian yang kedua, apabila lam yanjah at-tullabu fil ikhtibar ghaira mujtahidin. Tidak lulus atau murid-murid tidak lulus di ujian selain mujtahidin. Maka di sini ghairu mujtahidin. Bisa ghaira mujtahidin dan juga bisa ghairu. Kenapa kok bisa ghairu, bisa ghaira? Ghaira karena ya mansub, sedangkan ghairu karena idba'u yaitu mengikuti. Idba'ul mustasna minhu, mengikuti mustasna minhunya. Ini untuk penggunaan apabila jumlah itu ada tamah manfiyah. Yang menunjukkan manfiyah adalah lamnya di sini. Lalu kemudian yang ketiga, lam yahtimil Qur'ana ghaira mujtahidin. Belum atau tidak menghatamkan Al-Quran selain yang mujtahid. Berarti di sini ya sangat sedikit yang menghafalkan Al-Quran. Namanya juga, nah di sini lam yakhtim, belum menghatamkan ghairu mujtahidin. Di sini ada lam. Berarti di sini adalah mustasna minhunya tidak ada, namanya ghairu tamah. Maka diirab sesuai dengan kedudukannya. Maka di sini ghairu sebagai fa'il. Empat, fahimat talamidhu tafsira suratin nas siwa aliyin. Murid-murid memahami tafsir surat An-Nas kecuali aliyin. Ya kecuali Ali saja. Ini untuk penggunaan siwa dan ghair secara umum sama. Kemudian yang kelima, lam yafham at-talamidhu tafsira suratil falak siwa Muhammadin. Murid-murid tidak paham
tafsir suratil Falaq. Tidak paham tafsirnya surat Al-Falaq. Siwa Muhammadin, kecuali Muhammad. 7. Lam yata'allam tafsir Al-Ikhlas. Siwa Zaidin. Tidak ada yang belajar tafsir surat Al-Ikhlas kecuali Zaidin. Di sini sebagai fa'il. Di sini lam yafham at-talamidu tafsir surat Al-Falaq siwa. Maka di sini juga boleh dua, nasbuhu wa idba'uhu lil mustasna minhu. Jadi intinya mempelajari istisna bi ghairi dan siwa harus memahami terlebih dahulu, yaitu yang berkaitan dengan istisna bi illanya. Karena ini ada keterkaitan dalam cara membacanya. Nah, di sini kalau dalam kaidah fa idza kana al-kalamu taman mujaban wajaba nasbuhuma. Wa idza kana al-kalamu taman manfiyan jaza nasbuhuma aw idba'uhuma lil mustasna minhu fayu'rabani badala ba'din min kullin. Contoh yang lainnya misalkan la uhibbu hadhil al-at'imata ghair tamr. Nah, di sini la uhibbu bagaimana cara membaca ghair? Nah, di sini la uhibbu hadhil al-at'imah. Al-at'imah sebagai mustasna minhu. Berarti di sini jumlahnya adalah tamah manfiyah karena adalah. Berarti ada dua cara membaca. Boleh dibaca la uhibbu hadhil al-at'imata ghaira boleh. Masya minhu juga boleh. Mustasna minhu. Ghairu tamrin atau ghairu kalau di sini ghairu semua ya. Uhibbu hadhil al-at'imata ghairu tamrin atau uhibbu hadhil al-at'imata ghairu tamrin. Wa idza kana al-kalamu ghairu tamin tu'rabani hasaba mawqihima fil jumlah. Jadi apabila kalam ghairu tam tu'rabani hasaba mawqihima fil jumlah. Dari sini tadi misalkan maqama illa Muhammadun illa Muhammadun, maka Muhammad ini di'irab sebagai fa'il karena hasaba mauqifil jumlah. Tadharu alamatul i'rabi ala ghairi wa tuqaddar ala siwa. I'rabnya adalah ala ghair wa tuqaddar ala siwa.
namanya zahirah kalau ghair. Contoh misalkan di bawah ini akan kita bahas nama dijulil i'rab. Najahatul labu fil ikhtibar ghairu mutakasilin. Ghair mustasna mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah al-zahirah fi akhirih. Sedang mutakasil ghairu mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi al-kasratu dhahiratu fi akhirih. Jadi isim yang terletak setelah siwa atau setelah ghairu biasanya adalah mudhafun ilaihi. Kemudian yang kedua, lam yanjah at-tullabu fil ikhtibar ghaira mujtahidatin. Ghaira mustasna mansubun wa alamatu nasbi al-fathatu dhahiratu fi akhirih. Mujtahid mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi al-kasrah al-dhahirah fi akhirih. Lam yanjah at-tullabu fil ikhtibari ghairu mujtahidin. Ghairu badalu ba'din min kullin marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu dhahiratu ala akhirih. Mujtahid mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi al-kasrah al-dhahirah fi akhirih. Contoh lain banyak di sini untuk penggunaan siwa dan ghair. Kemudian yang kelima, fahimat talamidhu tafsira suratin nas siwa aliyin. Murid-murid paham penjelasan tafsir dari surat An-Nas siwa aliyin, kecuali Ali saja. Nah ini untuk siwa mustasna mansubun wa alamatu nasbi al-fathah al-muqaddarah muni'a min dhuhuriha at-ta'adzur. Dan yang keenam, lam yafham at-talamidhu tafsir surati al-falaqi siwa Muhammadin. Yang keenam, lam yafham dari sini siwa badalu ba'dan min kullin marfu'un wa alamatu raf'i ad-dhammatul muqaddaratu muni'a min duhuriha at-ta'adzur. Enggak bisa dinampakkan. Muhammadin mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarhi al-kasratu dhahiratu fi akhirih. Yang ketujuh, lam yata'allam tafsir rasul ikhlas siwa Zaidin. Sini juga siwa. Siwa fa'ilun marfu'un wa alam fa'ilun marfu'un
Kemudian Zaidun mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi al-kasratu adh-dhahiratu fi akhirih. Tapi itu untuk penggunaan i'rab dalam bab al-istisna bi ghairi wa siwa. Para pecinta iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin itu yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kita di sore hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Semoga kita juga diberikan waktu yang barokah dan memanfaatkan waktu tersebut untuk mempelajari bahasa Arab yang mulia ini. Dan juga siapapun kita masih berkewajiban untuk thalabul ilmi, untuk belajar agama, belajar bahasa Arab. Tentu sekali lagi semuanya adalah untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mungkin itu yang dapat kita sampaikan di kesempatan kita di sore hari ini. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.